Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan pada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kasih-Nya nyata dalam hidup kita sehari-hari hingga pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah raya hari Minggu. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Hosana Puji Tuhan, KPPK nomor 6 ayat 1 dan 2. Puji syukur dan hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah nyata pertolongan dan kekuatan yang diberikan kepada kami hari demi hari. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang memberikan kepada kami jaminan hidup kekal, sehingga iman percaya kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam kami melewati hari-hari yang penuh pergumulan dalam karya dan kerja kami. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, seringkali kami tidak memuliakan Tuhan. Seringkali dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata, dalam bersikap kepada orang-orang di sekeliling kami mengecewakan dan kami
menyedihkan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Layakkan kami pagi ini untuk berdoa dan memuji Engkau. Ibadah kami hari ini, awal hingga akhir, kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami terima menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengikut Engkau di dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, awal hingga akhir ibadah kami, kiranya Engkau yang menjaga dan menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 26 ayat 1 dan 3. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergilanglah menghadap Allah di antara anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergilanglah menghadap Allah di antara anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Jika kita telah menerima kabar kebenaran, tugas kita adalah untuk memberitakan kepada seluruh bangsa. Kita pujikan lagu KPPK 376 ayat 2 dan 4. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat, kisah yang menyalakan penuh damai dan terang, penuh
dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan pada hari Mother's Day, khusus pada hari ini. Dan pelayan hari ini adalah dari unit TK Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Evi Mutiara. Untuk itu kita akan menyambutnya dengan sebuah pujian, Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang, pelita, penuntun hidup kami ya Tuhan. Kami saat ini sudah siap untuk bersama-sama menyambut firman-Mu. Telinga kami telah siap, hati kami telah siap ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, boleh jadi alat-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita dari dua bagian firman Tuhan. Dari 1 Samuel, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 dan 23. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang
yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang cara mengajar anak balita dan berdoa dan membaca Alkitab ya, anak usia balita ke bawah dari 0 tahun ya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3, di sana firman Tuhan katakan bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Di kata dasarnya itu mengatakan itu adalah miliknya Tuhan, propertinya Tuhan. Jadi tidak heran kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu begitu peduli bagaimana seorang anak itu diasuh dan dibesarkan oleh keluarga yang Tuhan anugerahkan anak di sana. Tuhan ingin kita memuridkan mereka dari sedini mungkin ya, sebelum mereka dimuridkan oleh dunia ini. Ya, itu yang kita harus pegang baik-baik di masa ini. Usia awal kehidupan seorang anak 0 sampai 5 tahun atau kita sebut sebagai usia emas, itu jadi masa yang sangat penting ya, di mana proses ini dilakukan. Memperkenalkan Tuhan pada mereka melalui doa dan pembacaan Alkitab. Karena pada usia ini anak berada pada perkembangannya yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara, terbaik untuk fisik dan juga untuk perkembangan otaknya. Jadi mereka sangat mudah sekali menyerap segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar, apa yang mereka disampaikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu gak heran kalau mereka lihat sembayang gitu ya, agama seberang di TV, anak-anak yang masih kecil itu mereka akan menirukannya. Ya, mereka akan dengan semua gerakannya. Nah, hari ini saya mengajak kita akan belajar dari Elkana dan Hana. Ya, tadi yang kita baca papa mamanya Samuel, kemudian Eudike dan Louis, mama dan nenek dari Timotius. Bagaimana mereka membawa anak mereka kepada Tuhan dan mereka sudah diajarkan tentang kebenaran Tuhan pada usia yang sangat-sangat muda sekali. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita nggak asing dengan kisah Hana dan Elkana. Ya, Hana mendapatkan Samuel itu dengan doa dan bagaimana dia bernazar untuk memberikan Samuel melayani Tuhan seumur hidupnya sebelum Samuel ada di dalam kandungan Hana. Jadi ketika dia mengucapkan doa itu di hadapan Tuhan, itu bukan sekedar doa, tetapi itu sudah menjadi satu awal komitmen daripada Hana untuk mau belajar dan melakukan apa yang dia mampu dengan pertolongan Tuhan seumur hidupnya untuk mengajar dan mendidik anak yang akan dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka dalam keluarga mereka ya, untuk mengikut Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, ini berarti mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang tua itu selalu diawali dengan satu komitmen atas pertolongan Tuhan untuk mengajar dan membina seorang anak itu menjalani kehidupan di dalam Tuhan dan tolong mereka untuk kembangkan hubungan itu dengan Tuhan. Ya, komitmen itu sudah harus ada di awal setiap kita sebagai pribadi yang akan dianugerahi oleh anak oleh Tuhan. Nah, bimbingan itu sudah dimulai dari Samuel di dalam kandungan sampai 3 tahun pertama. Kita lihat di situ jadi proses yang sangat penting sekali. Samuel tadi di pembacaan itu dikatakan ada di rumah dan dia berada di bawah bimbingan daripada Hana ya, sampai Samuel disapi ya. Di dalam masa itu anak itu biasa disapi itu umur 3 tahun begitu ya, 3 tahun. Jadi itu ada di dalam bimbingan Hana secara pribadi ya. Dan pada tahap ini dikatakan ini proses pembelajaran ini ketika belajar tentang doa itu dengan mengucapkan doa yang singkat. Jadi orang tua yang mengucapkan doa itu bagi anaknya untuk meneguhkan akan kasih dan perhatian Allah kepada anak tersebut ya. Jadi pada waktu dia sebelum tidur
atau kapanpun seorang anak itu membutuhkannya. Ini dikatakan oleh penulis buku Osborne ya. Pada waktu sebelum tidur atau kapanpun mereka membutuhkan. Dan bagaimana doa dan pembacaan Alkitab itu ada poin-poin yang penting untuk diingatkan. Misalnya kasih tahu anak itu Tuhan mengasihi kamu gitu ya. Jadi kita yang ngomong ke anak kecil itu. Kemudian cerita Alkitab adalah seputar tentang bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Jadi seputar tentang penciptaan. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan kurikulum sekolah minggu untuk yang kecil-kecil memang selalu diawali dengan penciptaan, pemeliharaan. Jadi anak-anak perlu tahu siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu yang ciptakan segala sesuatu dari mereka masih sangat kecil. Karena mereka pikirannya kan masih konkret banget. Penciptaan pohon-pohon, binatang itu mereka real buat mereka di sekitar mereka bisa lihat gitu ya. Dan bahwa Allah itu memelihara ya, Allah itu memelihara, melindungi, menjaga ya. Itu hal-hal yang disampaikan. Nah, kemudian kita lihat di ayat 28 setelah Samuel disapi, Hana membawa Samuel ke bait Allah supaya ia tinggal di sana. Ini memang agak ekstrim Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh si Hana. Masih kecil sekali dia sudah berani gitu ya, lepas di bait Allah. Tetapi bukan berarti di sini mengatakan kalau kita punya anak kecil terus kita taruh di tempat lain, bukan gitu ya. Tetapi di sini intinya bahwa Hana membawa Samuel ke hadapan Allah itu secara aktif ya. Dan mulai ada keterlibatan orang luar sekarang. Bukan hanya Hana sendiri. Jadi dalam hal ini kita lihat ada Imam Eli di bait suci yang terlibat di dalam pembinaan kepada Samuel. Ya, secara khusus kita lihat di sini adalah dalam persiapan dia menjadi pelayan Tuhan. Seperti yang dinasarkan oleh Hana. Tetapi bukan berarti Elkana dan Hana tidak memperhatikan. Ya, kita lihat bahwa di dalam 1 Samuel 2 ayat 18-19 mereka tetap mengunjungi, memberikan kebutuhan daripada Samuel ya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa pada usia balita ini sebagai orang tua kita harus aktif ya. Aktif berarti kita mau belajar gitu ya. Kita sendiri mau diperlengkapi dan kita secara aktif membawa anak dan membantu anak tersebut dengan kerjasama dengan pihak lain dalam tanda kutip di sini di dalam pembinaan anak. Anak biasanya usia ini sudah sekolah, ya kan ya, sudah sekolah, ada keterlibatan guru, kemudian ada guru sekolah minggu, ya pihak gereja. Jadi kita lihat ada 3 pihak di sini yang bekerja sama, ya orang tua, sekolah, gereja di dalam menolong anak dalam bukan hanya pertumbuhan secara pengetahuannya, keterampilan hidupnya, menulis, membaca gitu ya. Tetapi di sini juga adalah dalam hal rohaninya. Dan kita lihat kalau di TK Kristen Kalam Kudus yang saya tahu, anak-anak usia begini mereka sudah bisa pimpin doa, mereka dari masuk umur toddler ya, udah bisa hafal doa. Mereka ada doa singkat untuk mereka hafalkan tiap kali makan bersama. Kemudian mau pulang sebelum mulai belajar, anak-anak sudah bisa berdoa. Nah, betapa penting orang tua untuk terlibat gitu ya di rumah kembali mengulangi selain orang tua ngajarin. Sampai pada waktunya mereka bisa dengan kata-kata mereka sendiri, mungkin hanya 1-2 kalimat, tidak apa-apa. Jadi 3 pilar ini penting sekali untuk dikembangkan, ya, dikembangkan untuk membina anak-anak di masa sekarang. Ya, bagaimana anak-anak kita ini tidak dimuridkan oleh dunia dengan berbagai hal yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Rick Osborne, hal utama yang harus ditambahkan pada usia balita setelah yang tadi itu adalah tentang kedudukan Allah di dalam kehidupan anak tersebut, ya, kedudukan Allah dan tujuan berdoa itu apa, ya, tujuan berdoa itu apa.
Tentunya dengan bahasa yang sederhana. Kenapa kamu berdoa? Kamu sedang bicara sama Allah, seperti minggu lalu saya sampaikan. Jadi hal-hal yang sederhana itu sudah harus sampai kepada anak-anak yang usia 5 tahun bawah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, anak balita mungkin mereka belum mengerti ya doa, bahwa itu adalah berkata-kata kepada pribadi, kepada satu sosok yang nggak kelihatan. Buat mereka mungkin mereka belum bisa mengerti sampai ke sana. Ya, tetapi ketika melihat papa mama atau orang dewasa lainnya di sekitarnya melakukan hal itu, mereka akan menirukannya. Mereka akan menirukan, mereka akan berkembang, pada waktunya mereka akan bisa mengerti ya. Walaupun mereka saat ini belum mengerti, tapi mereka tahu ini suasana doa. Saya sedang berhadapan dengan satu pribadi yang mencipta alam semesta ini, mencipta saya, mencipta pohon-pohon, mencipta seluruh isi alam semesta ini yang saya harus hargai. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, orang dewasa pada tahap ini, jangan pikir masih kecil gitu ya. Jadi kita nggak boleh abaikan doa waktu kita tidur, waktu kita makan, mungkin kita keluar rumah, karena mereka lihat itu. Dan itu akan tersimpan di dalam memori mereka, ya, tersimpan di dalam memori mereka. Kemudian kita lihat dalam proses anak belajar berdoa, ada hal yang kita harus maklumi. Misalnya kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, jangan ditertawakan, jangan dimarahi. Nah Bapak Ibu Saudara, misalnya ya seorang anak, dia mau pimpin doa waktu makan nih, ada saudara-saudara yang lain ya. Terus dia doa, di tengah-tengah doanya dia bingung mau ngomong apa, dia diam. Kalau yang lain nih belum bersuara, nggak menertawakan, maka orang tua harus ambil alih. Jadi peran orang tua di sini penting ya. Mungkin berapa lama kok dia masih diam aja, yang lain juga nggak bersuara, maka orang tua bisa deketin, membisikkan lanjutan doanya, atau orang tua ambil alih melanjutkan 1-2 kalimat dan tutup doa itu. Kalau sudah misalnya ya berapa lama terus yang lain ketawain, maka orang tua atau orang dewasa di sekitarnya harus bicara, kasih tahu yang lain. Berdoa itu kita sedang menghadap Tuhan, kita harus dengan sikap hormat, Tuhan menghargai setiap doa kita. Kemudian kasih tahu kita nggak bisa sempurna dalam doa kita. Maka Roma 8 ayat 26, Tuhan Yesus menolong kita kadang. Doa-doa yang kita nggak terucapkan, Tuhan Yesus bantu kita mendoakan itu untuk kita. Ya, perlu kasih tahu kepada anak ya. Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus menghargai kepada anak yang tadi mungkin dia nggak bisa lanjutin doanya, kasih tahu Tuhan Yesus menghargai doa kamu, kamu sudah berani. Bapak Ibu ini sangat penting sekali. Baru-baru ini jangankan anak umur begini Bapak Ibu ya, kelas 5 SD anak saya. Temannya pimpin doa ini siang bolong ya. Tiba-tiba dia mungkin sering mulai di rumah ya berdoa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat siang, selamat malam gitu ya. Nah tiba-tiba mungkin dia sering pimpin doa malam. Pas lagi mau doa selesai dia bilang, selamat malam Tuhan Yesus. Semua tahan tawa katanya, selesai amin semua tertawa. Saya bersyukur waktu itu wali kelasnya itu tidak tertawa. Saya tanya anak saya, apa yang wali kelasmu lakukan? Miss marah sama yang lain, kasih tahu tidak boleh. Saya bersyukur wali kelasnya sangat mengerti hal ini. Walaupun anak itu salah ucap gitu ya. Buat Tuhan Yesus kan gak ada waktu pagi, siang, malam begitu ya. Buat Tuhan gak ada pengecualian tentang waktu seperti itu ya. Nah seperti itu penting untuk menolong anak. Bapak Ibu saya pernah tangani kasus di SMP. Ini sudah di SMP kelas 9. Itu masalahnya tiap hari sampai kepada anak itu jadwal doa, dia tidak mau pimpin. Mau dimarahin sama temennya sampai nangis-nangis, dia tetap gak akan maju. Mau dikatain apapun dia gak akan maju. Jadi temannya ngadu terus, sampai akhirnya saya panggil, bicara sampai berapa kali, akhirnya tiba-tiba dia nangis keras di ruangan saya. Kenapa?
dia diketawain waktu dia pimpin doa. Bukan hanya dia katakan, adik saya juga tidak mau pimpin doa sekarang. Jadi mereka kenapa rasa trauma? Ada pimpin di depan, mungkin salah kata diketawain, gitu ya, diketawain. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengajar anak-anak berdoa, walaupun kelihatan sederhana ya, kita mungkin ketawa kecil gitu, tapi itu mempengaruhi, respon kita itu mempengaruhi mereka. Ya, bahkan ada orang dewasa, waktu saya pemuda dikatakan, ketika disebut namanya dia pimpin doa, dia buka pintu. Ketika ibadah keluarga, dia buka pintu belakang, dia keluar. Dia tinggalkan ibadah itu. Seperti itu kondisinya ya. Saya nggak tahu kalau itu masalahnya seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara, itu tentang doa kita lihat ya. Jadi kita penting sekali untuk ingat hal ini. Mereka boleh ngomong secara sederhana, kasih tahu. Ini semua ada tahap belajar. Seperti kamu di sekolah, ada salah, it's okay gitu ya. Tuhan menghargai doa kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita perhatikan tentang Eunike dan Louis ya. Apa yang mereka lakukan bagi Timotius? Di sana kita baca Paulus mengingatkan Timotius bahwa sejak masih anak-anak itu Timotius sudah diajarkan firman Tuhan oleh mamanya dan juga neneknya. Kata kecil di sana menunjuk pada anak yang masih di dalam kandungan hingga umur 5 tahun atau balita. Nah di beberapa bagian dipakai untuk bayi yang baru lahir. Jadi di sini mengindikasikan bahwa Timotius itu dari bayi, bahkan di dalam kandungan, mamanya mungkin sudah bacain cerita gitu ya. Eunike, Louis adalah wanita-wanita Yahudi yang belajar Taurat ya. Jadi sudah diperkenalkan kepada firman Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 itu dikatakan bahwa Alkitab firman Tuhan itu akan menuntun anak-anak sampai mereka menyatakan keyakinan imannya. Karena itu akan memberikan hikmat kepada mereka, menuntun mereka kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi untuk sampai anak-anak kita menyatakan keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, menjadi anggota keluarga Allah, itu butuh persiapan. Jadi dari kecil kita sebagai orang tua sedang meletakkan dasar itu, mempersiapkan mereka. Nah Tuhan Yesus membandingkan persiapan hati anak-anak tersebut seperti kita menabur benih gitu ya, yang disemai ya. Firman Tuhan itu adalah benih yang disemai itu ya, yang kita tabur itu, dan kita adalah penabur-penaburnya. Bapak Ibu Saudara, seorang penabur itu tidak selalu berhasil satu kali tabur terus langsung tumbuh dan menghasilkan buah ya. Seorang penabur kadang harus berusaha berkali-kali ya, untuk melakukan itu ya. Seperti itu saya bayangkan ketika kita sedang mengajar, kita sedang menaburkan firman Tuhan bagi anak-anak kita yang masih kecil, atau kita yang melayani anak-anak yang masih kecil ya. Perlu diulang-ulang-ulang, dan percayalah bahwa itu tidak akan sia-sia. Menanam dan menumbuhkan itu adalah tugas yang memakan waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu menuai ya. Bapak Ibu setuju ya, menabur, menumbuhkan itu butuh waktu yang lebih lama daripada kita menuai. Menuai hanya sebentar aja, tapi untuk menumbuhkan, untuk merawat itu butuh waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya baca satu artikel di ebahana.com tentang pentingnya membaca Alkitab bersama anak. Di dalam Alkitab itu diceritakan tentang kesaksian seorang guru sekolah minggu. Nah, guru sekolah minggu ini dia punya anak umur 2 tahun. Waktu dia cerita, berarti ini masih anak-anak yang kecil ya. Dia cerita anak-anak itu beberapa tidak perhatikan, dia mulai ganggu temennya gitu. Kemudian di tengah-tengah cerita itu si guru sekolah minggu ini tiba-tiba dia punya pikiran, dia bertanya sama anak-anak itu, siapa di antara kalian yang membaca Alkitab di rumah bersama orang tua? Ada beberapa yang angkat tangan. Kemudian dilanjutkan, kebalikannya, siapa di antara kalian yang tidak membaca Alkitab bersama ayah dan ibu? Wah, dia kaget karena yang angkat tangan
banyak sekali, begitu ya, banyak. Dan anak yang angkat tangan untuk pertanyaan yang kedua itulah yang tidak tertarik dengan firman Tuhan, cerita yang disampaikan oleh guru tersebut di kelas itu, ya, yang beralih ganggu temennya, ya, yang nggak tertarik gitu ya, nggak tertarik dengan firman Tuhan. Kemudian guru sekolah minggu ini dia penasaran gitu ya, dia penasaran, dia tanya ke guru sekolah minggu yang lain, teman-temannya, untuk menanyakan hal yang sama di kelasnya. Dan ternyata didapatkan hal yang sama, ya. Ternyata pengalamannya yang anak-anak itu alami sama. Kemudian guru sekolah minggu itu di dalam artikel itu menyimpulkan bahwa kalau anak bersama orang tua rajin membaca Alkitab di rumah, anak akan mencintai Alkitab dan ingin tahu cerita-cerita apa yang ada di dalam Alkitab itu. Rasa ingin tahunya besar, tertarik begitu ya ketika mendengarkan. Atau dia pengen baca, ya, pengen baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian guru sekolah minggu tersebut, saya renungkan kita bisa tarik pelajaran bahwa sangat disayangkan sekali gitu ya. Jika kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada anak-anak usia 5 tahun ke bawah di sekitar kita, kita tidak gunakan waktu untuk bacakan Alkitab bersama dengan mereka, ya. Tentunya kalau kita menyadari betapa besarnya nilai dan pengaruh yang begitu penting dari firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, kita nggak akan bilang bahwa saya sangat sibuk, ya. Itu akan jadi penghalang kita. Tentunya kita nggak akan katakan kesibukan kita itu jadi penghalang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apalagi pada usia 5 tahun ke bawah ini, anak masih sangat bergantung sekali sama orang tua dan mereka mau mendengarkan. Bapak Ibu mungkin yang anaknya sudah remaja, pasti kita setuju ketika udah remaja mereka lebih senang dengar temannya, dengar yang lain kan ya, daripada papa mamanya kasih tahu. Tapi ketika kita kasih tahu firman Tuhan dan itu sudah tertanam dalam diri mereka dari kecil, kita berharap ketika mereka ada bersama dengan teman mereka mendengar teman tapi mereka dengar firman Tuhan. Itu yang jadi patokan untuk mereka memilih yang mana, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus memanfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya. Karena masa ini akan lewat, gitu ya. Masa ini akan lewat. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 14b, Paulus ingatkan Timotius untuk tidak melupakan mereka. Mereka di sana termasuk mamanya Eunike, neneknya Louis dan Paulus sendiri yang telah membimbing, mengajar Timotius dan mengingatkan dia untuk terus berpegang pada kebenaran itu, ya. Karena mereka yang mengajar ini adalah orang yang dapat dipercayai di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Paulus, mamanya, neneknya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengajar yang demikian, yang dapat dipercayai oleh anak-anak kita, sehingga mereka mengingat kita sebagai pengajar-pengajar yang setia dan mereka mau meneruskan itu kepada orang lain selain keluarganya sendiri kelak. Bapak Ibu Saudara teristimewa hari ini, tadi Budia sudah katakan kita memperingati Mother's Day. Mari kita bersyukur untuk mama kita kandung maupun mungkin ada mama rohani. Ingatlah selalu kebenaran yang mereka sudah ajarkan dan doakan bagi kita anak-anaknya. Demikian kita mau teladani apa yang mereka lakukan terlepas dari segala kekurangan, kelemahan mereka, dan kita mau lakukan hal yang baik itu bagi anak-anak kita, mendoakan dan mengajarkan kebenaran bagi mereka. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Di Doa Ibuku, bait yang pertama dan kedua.
masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak, Yesus sesat melintas gambar ibuku. Sewaktu berteduh kembali sayunku, dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau memberikan seorang ibu di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka mengasihi kami ya Tuhan, dan membimbing kami dengan segala keadaan mereka, membawa kami untuk kepada Tuhan. Demikian juga dengan ayah kami. Dari kecil kami melihat mereka lakukan itu dan kami rindu Tuhan, kami sebagai orang tua ataupun yang melayani di tengah-tengah anak-anak, kiranya kami juga mau dipakai oleh Tuhan melakukan hal yang sama. Ataupun kami yang berasal dari keluarga yang bukan percaya Tuhan sebelumnya, kami bersyukur ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membawa kami kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan yang membimbing kami dengan setia. Mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah kembali ke pangkuan-Mu, kami mengingat mereka Tuhan, dan kami mau hidup meneladani segala kesetiaan mereka kepada Tuhan yang memuridkan kami, dan kami rindu memuridkan anak-anak kami ya Tuhan, secara khusus mereka yang masih sangat kecil mungkin saat ini yang ada bersama dengan kami. Kami rindu mereka bertumbuh jadi anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap orang tua kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita melewati hari-hari yang Tuhan masih percayakan. Kiranya mereka terus diberikan hikmat untuk boleh menceritakan karya Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka bagi anak cucu, orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, demikian kami ingat para orang tua di tengah jemaat kami. Tuhan memberkati oma opa, mereka yang saat ini ada bergumul dengan kondisi sakit. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Kami ingat untuk Oma Rostuwo yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan lawat dan jamah dia, berikan pemulihan. Hamba-Mu Pendeta Yusuf Citra, Tuhan juga terus menopang memberkati. Kiranya semangat dalam melayani Engkau untuk menceritakan kasih Tuhan itu
terus boleh membara di dalam hatinya sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga oma-opa yang lain. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan atas mereka. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan juga untuk pemerintah kami ya Tuhan di tengah-tengah berbagai kondisi yang saat ini sedang terjadi, penanganan masalah COVID. Kami terus doakan Tuhan kasih hikmat, kasih bijaksana supaya dapat menangani dengan baik. Demikian juga masyarakat boleh mau ada kerjasama, kesadaran menjalani protokol kesehatan dengan baik. Kami bersyukur dan menyerahkan untuk tenaga medis dan para medis. Kami doakan untuk Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Ibu Foni Persulesi, Bapak Harold Manugan, Ibu Ayu Palimbunga. Kami serahkan untuk Dr. Abinus, Dr. Erin, Dr. Sarah, Dr. Melani, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Steffi, Dr. Rani, Dr. Manuela. Kami serahkan untuk Dr. Wis, Dr. Gary, Dr. Otaviani, Dr. Nicholas, dan Dr. Sophie. Tuhan, kiranya Engkau terus menaungi saudara-saudara kami ini Tuhan. Sebagai tenaga medis dan para medis, mereka berhadapan langsung dengan para pasien. Kiranya perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai setiap mereka dan juga keluarga selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami terus berharap dan menyerahkan segala pergumulan kami, keluarga, pekerjaan, dan juga masa depan kami Tuhan. Kami serahkan segala kebutuhan hidup kami, Tuhan Engkau mencukupkannya bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam persiapan mereka di akhir tahun ajaran ini dengan kondisi jaringan yang terganggu saat ini. Mohon Engkau memberikan hikmat kepada pihak sekolah dan juga anak-anak kami diberikan kekuatan untuk dapat melewati, tetap semangat untuk mengikuti semua proses sampai akhir tahun pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan untuk saudara-saudara kami tengah jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dengan tambah usia, mereka tambah bijaksana hidup di hadapan Tuhan, diberkati dan menjadi alat berkat Tuhan, semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sudah mereka alami di hari-hari yang lalu akan terus menaungi mereka di hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk persembahan syukur dari jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah dipersembahkan maupun yang akan dipersembahkan. Kiranya semua itu menjadi alat di tangan Tuhan melalui majelis di tempat ini, mengelolanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami. Amin. Jemaat saya persilakan untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama pujikan doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat silakan duduk, doa teduh. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berikan informasi tentang perjamuan kudus. Hari Minggu yang akan datang kita akan selenggarakan sakramen perjamuan kudus dalam 3 kebaktian. Setengah 7 pagi, jam 9 dan jam 11. Roti dan anggur akan sediakan seperti selama ini kita terima, dibungkus. Pada waktu kita masuk ke gereja kita akan ambil di depan. Majelis tidak bagikan di dalam. Jadi kita masuk, kita sudah bawa masuk ke dalam. Untuk orang-orang tua yang tidak beribadah di gereja dapat diambil hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau misalnya hari Kamis sudah ada, kami juga akan informasikan. Kita dapat mengambilnya di kantor. Kemudian untuk orang tua yang memang mau minta dilayani, kami akan melayani ke rumah. Informasikan, hubungi rohaniwan. Untuk yang bisa mengikuti melalui perekaman yang dilakukan ini, dapat mengikutinya juga di rumah. Majelis yang akan mendampingi di depan ini hanya menerima roti dan anggur dan kami akan makan minum, tidak untuk dibagikan ke kita. Mungkin itu informasi tentang perjamuan kudus. Dalam kebaktian ketiga minggu depan akan ada pelayanan CD, pengakuan percaya untuk beberapa saudara. Sebentar jam 12 siang ada pertemuan terakhir dengan mereka. Itu informasi, walaupun ada upacara gerejawi, ada sakramen, kebaktian umum kita tetap 1 jam. Itu informasi untuk kita terus memperhatikan protokol kesehatan. 2 hari Minggu ini berturut-turut kita ada hujan. Tolong doakan juga untuk cuaca seperti ini. Minggu lalu sempat untuk kebaktian kedua ada pelayan yang bisa berhalangan untuk pelayanan ini. Itu informasi untuk kita doakan. Tadi memang saya duduk agak lama berdoa karena bangun pagi memang tahu ada hujan. Tapi saya bersyukur ketika berangkat keadaan sudah baik. Walaupun masih sempat ada rintik-rintik. Ini informasi untuk kita, protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Pada waktu kita mau keluar memang ada baiknya yang di belakang sana keluar dulu kalau kita sama-sama keluar dari sana. Kita lebih cenderung bergaya seperti di pasar atau di mall. Orang walaupun bicara untuk jaga jarak tetap berjubel. Tidak apa-apa, kita pikir kita aman. Tapi kita memang membuka gereja untuk beribadah itu dengan menjaga itu sebenarnya. Ketika hari pertama kita mulai di sini, saya beritahukan kami yang di depan tidak pakai. Turun jemaat langsung kasih tahu, pakai Pak Pendeta. Ya karena itu saya pakai masker ini. Kalaupun ada yang pakai masker lalu salah satu di antara kita tidak, masih kelihatan terlindungi lah ya. Yang lain-lain yang pimpin MC pakai, pendeta yang khotbah tidak, kita dijagalah. Karena ada pendeta yang memang mengalami begitu, saya punya teman ya, istrinya meninggal. Setelah pelayanan begini, walaupun mereka sudah kena suami istri, sudah terima vaksin,
tapi kami alumni berduka. Itu informasi, jadi saya senang ada jemaat yang kasih ingat kita, ya kami perhatikan. Itu informasi, kita berjaga. Kalaupun ada yang keluar dari samping atau apa, kita jaga jarak itu tetap. Mau ngomong-ngomong atau apa. Kadang ada orang juga senang mau senggolan, korek-korek tangan, siku saja. Ya mungkin karena kangen. Kita memang tidak ada ramah tamah. Walaupun tidak senggolan, sikutan, tapi tetap ramah lah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk kita pelayan, kita doa.